Dalam video ini kami akan membahas salah satu bencana terbesar di Indonesia, yaitu tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018. Nah, dalam video ini juga kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menghitung kerugian lingkungan dalam segi ekonomi. Nah, lalu apa ya yang sebenarnya terjadi? Pada 31 Maret 2018, pipa bawah laut milik Pertamina RUV terseret jangkar kapal milik MV Iperjager. Kebocoran ini menyebabkan minyak mentah menyebar ke seluruh Teluk Balikpapan, sehingga mencemari lebih dari 12.000 hektar wilayah laut dan pesisir. Lalu, bagaimana cara menilai kerusakan lingkungan yang sebesar ini? Valuasi lingkungan membantu kita mengubah kerugian ekologis menjadi nilai ekonomi. Dalam kasus ini, kami menghitung 4 komponen utama, yaitu yang pertama, biaya pemulihan, kedua, biaya kelebihan, yang ketiga, kerugian ekologis, dan yang keempat, kerugian sosial ekonomi. Dalam perhitungan ini, kami menggunakan parameter seperti luas area tercemar, nilai ekosistem mangrove, jumlah nelayan terdampak hingga penurunan wisatawan. Semua data ini berasal dari laporan resmi KLHK, berita nasional, dan juga jurnal penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Komponen pertama yaitu biaya pemulihan dengan luas sebesar 12.987 hektar dan asumsi kedalaman 1 meter, volume air tercemar mencapai 129 meter kubik. Dengan biaya remediasi sebesar 2.500 per meter kubik dan total biaya pemulihan yang dihasilkan yaitu sebesar 324,6 miliar rupiah. Yang kedua adalah biaya kelebihan. Biaya kelebihan mencakup tambahan biaya PDAM dan logistik selama masa tanggap darurat dengan asumsi 5.000 per hari selama 30 hari dan 10.000 rumah yang terdampak, sehingga totalnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Komponen yang ketiga merupakan kerugian ekologis. Kerugian ekologis dihitung berdasarkan jasa ekosistem mangrove. Sepanjang 22 km kawasan mangrove terdampak tumpahan minyak. Dengan nilai ekosistem 100 juta rupiah per kilometer per tahun, total kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Yang terakhir adalah kerugian sosial ekonomi. Sebanyak 162 nelayan kehilangan pendapatan selama 3 bulan dengan rata-rata pendapatan yaitu 5 juta per bulan. Total kerugiannya yaitu 2,43 miliar rupiah. Kemudian, penurunan wisatawan sebanyak 10.000 orang dengan rata-rata pengeluaran sebesar 500.000 rupiah menyebabkan kerugian senilai 5 miliar rupiah. Total kerugian sosial ekonomi mencapai 7,43 miliar rupiah. Jika kita lihat komposisinya, biaya pemulihan mendominasi sebesar 96,7% dan diikuti kerugian sosial ekonomi sebesar 2,21%, kerugian ekologis sebesar 0,66% dan biaya kelebihan sebesar 0,45%. Total seluruh kerugian dari kasus ini mencapai 335,8 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan betapa mahalnya biaya pemulihan lingkungan laut, sehingga kesiapsiagaan dan pengawasan pipa bawah laut sangatlah dibutuhkan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, Comment, Share dan subscribe.